Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya mau review jilbab Malaysia atau jilbab dari Malaysia gitu lah ya. Saya di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 4 ya. Ada 4 jilbab. Oke, jadi ini semua jilbabnya dan saya akan mulai dari peringkat keempat versi saya ya. Yang peringkat keempat adalah ini. Ini semua masih baru, cuma saya sudah buka dari plastiknya teman. Yang ini peringkat keempat. Kelihatan gak sih? Jilbab instan. Bahannya sifon, tapi sifonnya itu sifon yang heavy, sifon yang berat gitu, nggak yang transparan dan nggak panas. Ini memang bener-bener yang dingin gitu, sifon yang dingin gitu dan melambai-lambai. Jatuh ya, kayaknya tuh jatuh, tidak kaku. Oke, ini saya akan coba. Tapi kita lihat dulu detailnya satu-satu ya. Saya akan taruh gambarnya di sini. Dia detailnya dia ada kayak aksesoris kayak gini, aksesoris kancing, tapi kancingnya kancing bukan kancing hidup ya. Ini hanya kayak hiasan gitu aja, kancing tempel, juga kancing tempel. Kemudian ujungnya ini di pinggiran-pinggirannya itu dikasih les motif, kain motif, tapi masih sama bahannya, bahan chiffon juga kayak gitu. Oke, sekarang akan coba pakai untuk instan ya. Jadi langsung dilep, langsung pakai aja. Baca bukan? Oke, udah. Saya buka dulu jilbab yang di dalam ini. Oke, kenapa ini menjadi peringkat 4 versi saya? Karena saya mesti membutuhkan sedikit waktu untuk rapihin ini bagian atasnya, ini bagian kepalanya. Kemudian saya juga ini namanya instan, tapi saya masih membutuhin ini ya, masih harus pakai peniti, kalau enggak dia tuh longgar untuk ukuran lingkar kepala saya kayak gitu. Nah, detailnya seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa berdiri. Saya akan ke belakang aja sedikit. Ini peringkat keempat. Oh ya, ini itu dia menutup dada ya teman-teman, kayak gini. Gitu, keempat. Sekarang kita pindah ke peringkat 3. Oke, yang peringkat 3 saya ada, tada, ini gambarnya juga saya akan taruh di sebelah kanan atau kiri di video ini. Ini juga instan ya, warnanya kayak ungu-ungu basah gitu. Yang ini, oh yang ini warnanya abu tapi kayak abu yang gimana ya, abu yang cantik, yang lucu. Abu lucu. Oke, ini yang peringkat 3. Jadi dia ada padnya ini bahannya scuba. Saya paling suka kalau pad itu bahan scuba ya, karena dia tidak perlu kita setrika lagi dan dia terlihat lebih rapi. Paling bagus kalau kita pakai ngantor atau apa, itu tuh kayak rapi banget ya. Kemudian dia kayak ada shimmer sedikit gitu, yang antara ada dan tiada, nggak yang shimmer banget kayak orang mau ke party gitu atau shimmer dangdutan, itu enggak ya. Dia kayak yang pokoknya nampak elegan aja gitu. Kalau untuk bahan scuba ini ya, kalau dijadiin pad itu menurut saya cantik sekali. Dan ya, desainnya seperti ini. Oke, ini juga instan dan saya akan coba pakai. Yuk kita buka yang pertama. Ada orang sapu rumput. Saya kayak lagi jualan online di Facebook ya. Kayak lagi jualan online di Facebook. Oke. Nah, ini yang nomor 2. Ini juga menutup dada ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini, untuk ini semua saya tidak setrika ya teman-teman. Dan ya, untuk jilbab-jilbab ini kan kayaknya itu termasuk ya tidak perlu disetrika, tidak mesti disetrika. Kalau teman-teman misalnya suka traveling, yang suka kayak letak gitu di koper, malas kayak nggak, jarang setrika atau nggak suka setrika, nah itu tuh bahan-bahan ini tuh paling bagus ya untuk dibawa kemana-mana atau dibawa traveling gitu. Ini dia nggak lurus atau gimana. Oke, jadi ini yang ketiga.
Cantik kan, dia kayak instan, ada petnya, tapi dia nggak kelihatan kayak orang tua-tua gitu. Jadi ini bisa kayak untuk muda bisa pakai, yang tua juga bisa. Ini juga menutup dada dan bawahnya tuh ada tag gini, tapi ini bukan tag si brandnya itu, dia hanya kayak aksesoris aja gitu. Gimana sih ini? Maaf ya, saya tidak bisa berdiri, jadi saya akan taruh. Maksudnya kan tidak bisa berdiri, saya malas aja diri, jadi saya akan taruh gambar fullnya yang dipakai model di sebelah, di sini ya, di sini gambarnya atau di sini. Oke. Cantik kan? Apa kalian lihat ini? Ini petnya. Oh ya, saya lupa Mbak Gita kasih tahu kalau untuk jilbabnya ini bahannya itu moss crepe yang saya nggak tahu ya untuk jenis-jenis kain itu biasanya. Setahu saya itu ada beberapa grade. Saya nggak tahu ini moss crepe yang grade apa, tapi menurut saya ini bahannya bagus-bagus, tidak panas ya, tidak panas dan juga tidak kaku, stretch juga, dan meskipun tidak disetrika ini tetap rapi teman-teman. Jadi digini-giniin pun masih oke kayaknya. Oke, ini itu cocok banget kalau teman-teman pergi-pergi dan malas setrika, ini tuh cocok banget. Dan ya di saya itu dia nggak perlu tambahan pin ya, nggak perlu tambahan pin atau peniti. Oke, so sekarang kita masuk peringkat kedua. Untuk peringkat kedua saya ada, tada. Nah ini jilbab semi instan ya bilangnya, karena dia harus diikat dulu. Jadi ada talinya kayak gini, kemudian ada dalamannya juga masih dengan bahan yang sama dengan jilbabnya. Jadi jilbab ini bahannya moss crepe juga sama kayak ini ya, dan sama meskipun kita gini-giniin tapi tidak yang kayak kusut banget, bisa langsung dipakai tanpa disetrika. Jadi masih rapi gitu ya, nggak yang kusut banget gitu. Oke, sekarang saya akan coba pakai ini. Itu desainnya seperti ini teman-teman. Diikat ini talinya nih, ikat belakang aja. Ini tinggal dirapihin, dan rapihinnya itu tidak butuh waktu yang banyak, hanya ditarik-tarik gitu aja udah rapi. Itu sebab ini peringkat kedua. Juga saya paling suka pakai. Saya pakai Ninja yang nutup leher juga, tinggal diginiin aja, atau dipeniti, atau dipenitiin di sini. Kayak gini. Ya, atau dilos aja ke bawah pakai peniti. Tapi saya suka pakai seperti ini ya teman. Nah, jadi ini dia ada tagnya juga di bawah, tapi di sebelah sini tadi. Oke, jadi ini saya sangat suka pakainya, simple dan cepet banget makainya. Kalau pergi mana-mana cepet-cepet itu ya pakainya aja udah. Cuma dia ini dia agak pendek ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman urai ke bawah itu dia masih menutup dada, cuman masih kependekan menurut saya ya. Untuk ukuran saya masih kependekan. Jadi ini biasanya saya pakai tuh dengan baju yang lebih longgar, saya lebih suka pakai dengan baju yang lebih besar ya, kayak gini misalnya. Tapi overall ini sangat-sangat saya suka. Itu kenapa dia menjadi peringkat kedua. Oke, so sekarang yang terakhir, peringkat pertama. Yang masuk peringkat pertama adalah inilah jilbabnya. Ini jilbab ini bahannya masih sama kayak yang ini, bahannya moss crepe. Oh my god, jatuh. Loh, ini pencahayaannya berubah-ubah ya, mohon maaf ya teman-teman. Nah, udah kayak gini. Ini instan dan ini menutup dada panjang, dan itu yang bernilai plus ya, dia panjang. Kemudian instan, kita coba sekali. Ini juga ada padnya, tapi padnya soft pad ya, pad yang apa sih ini ya, pad lembut, dan untuk bahan padnya juga masih sama kayak bahan jilbabnya moss crepe. Dan di bawahnya ini tuh ada karet di dagunya. Nah, dan ini menjadi nilai plus ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan pinpon atau peniti penoto, itu sudah nggak perlu lagi ya, terutama untuk ibu-ibu yang ada bayi. Itu biasanya ribet banget ya kalau misalnya pakai pin gitu, takut termakan bayi itu apa
anak kita ngambil terus main-main itu kan berbahaya banget ya, apalagi kalau misalnya hilang aja, anak kita nggak pegang, tapi kalau hilang itu atau kelepas itu sudah yang kayak panik banget. Saya sih kayak gitu. Kalau teman-teman kayak gimana, sama kah atau tidak? So ini sekarang saya akan coba pakai ini instan. Warnanya juga lucu kan ya teman-teman. Kadang-kadang orang tuh mikirnya kayak kalau yang instan tuh kayak ibu-ibu gitu ya, padahal enggak ya. Sekarang itu sudah banyak banget model-model jilbab instan yang juga bisa dipakai oleh anak-anak sekolah, anak-anak muda gitu. Nah, jadi kayak gini detail gambarnya, seperti biasa saya akan letak kiri kanan. Nah, jadi desainnya ada tagnya juga. Nah, jadi gini ya teman-teman. Di ini kenapa dia nomor 1 di saya? Karena pertama ukurannya pas, tidak panjang banget dan tidak pendek banget, menutup dada sampai ke bawah-bawah, sampai di perut sampai di perut bawah, dan belakang juga panjang. Kemudian ini gampang diaturnya ya, juga nggak perlu disetrika, bisa langsung pakai rapi, nggak kusut. Dan nih yang paling place the best Marco BS nih, ada karetnya di bawah dagu. Nah, jadi ini benar-benar kita nggak butupin lagi, dia menyesuaikan dengan lingkar wajah kita ya. Kalau teman-teman lingkar wajahnya mungkin lebih kecil dari saya atau lebih besar dari saya, itu pun bisa disesuaikan otomatis oleh si jilbabnya ini ya, kurang lebih gitu lah ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia 4 ya, itu dia review dari saya untuk jilbab Malaysia yang saat ini saya beli. Bisa ini ditarik ke depan untuk karetnya seperti ini, jadi kayak apa ya, antem gitu ya. Kalau teman-teman punya muka yang lebih lebar, itu tinggal di kedepanin aja ini karetnya, ditahan kok di sini teman-teman. Nah oke teman-teman, itu dia video kali ini untuk review jilbab Malaysia. So, kita jumpa lagi di video-video yang lainnya. Channel video baik. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di share. Atau jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom komen video ini. Silahkan di komen di bawah, ataupun bisa DM ke Instagram saya. Channel video, bye.